Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dava Febrian dengan NIM akhir saya 068. Di video kali ini saya akan hanya menjelaskan tidak praktek langsung karena ini yang pertama. Ini waktunya udah mepet sekali. Selain itu, ini saya dari tadi mau coba bikin koneksinya itu kok error terus. Jadi saya mungkin di sini hanya akan menjelaskan petunjuk untuk pengerjaan tugas 3 pada mata kuliah sistem redistribusi, yaitu replikasi dan konsistensi. Jadi untuk tugas 3 ini ada 3 petunjuk atau 3 langkah. Yang pertama itu setup 2 database server di sistem operasi Linux menggunakan VM atau virtual machine. Yang kedua, konfigurasi database sebagai master slave. Dan yang terakhir, membuktikan bahwa konfigurasi master dan slave-nya itu berhasil. Yang pertama, untuk setup database-nya ini pakai SQL Yoke ya. Terus untuk yang pertama, kita itu menyiapkan 2 virtual machine ya. Jadi misal kita bikin Debian server, kasih nama Debian server. Setelah itu kita klik kanan, baru ini ya clone. Nah, yang setelah itu yang masing-masing menjalankan sistem operasi Linux dan menginstal database server di keduanya. Jadi setelah di clone, di masing-masing VM ini kita kasih MySQL ya. Kedua VM ini akan kita beri label sebagai master slave dan slave server. Kita kasih nama Debian server sama clone Debian server aja ya. Nah, pastikan kedua VM ini dapat saling terhubung melalui jaringan, dan catat alamat IP uniknya untuk masing-masing server. Kedua database server ini akan menjadi fondasi untuk replikasi datanya. Untuk petunjuk yang kedua, konfigurasi database. Untuk petunjuk yang ini, langkah terpentingnya adalah melakukan konfigurasi replikasi. Proses ini dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu konfigurasi di master server dan konfigurasi di slave server. Di master server, misalnya kita pakai yang ini, kita akan mengedit file konfigurasi MySQL atau MariaDB-nya untuk menetapkan server ID, mengaktifkan binary logging yang mencatat semua perubahan data, membuat user aplikasi khusus yang akan digunakan oleh slave server untuk terhubung. Setelah itu, mencatat file dan position log saat ini. Di slave server, kita juga akan menetapkan server ID. Jadi misal kita pakai yang ini, yang di clone ya, dijadikan slave server. Di slave server ini kita juga akan menetapkan server ID yang unik. Perlu dicatat, harus berbeda dari master. Misalnya server ID-nya sama dengan 2. Setelah itu, kita akan menggunakan perintah change master to untuk mengarahkan slave agar mulai mereplikasi dari master. Dengan memasukkan IP master, username, password replikasi, serta nilai master log file dan master log post yang didapat dari master sebelumnya. Terakhir, kita akan menjalankan proses replikasi dengan perintah start slave. Untuk petunjuk yang terakhir, membuktikan bahwa konfigurasi master slave-nya berhasil.
Yang pertama di slave server, yang di sini dijalankan perintah show slave status garing ini ya, reverse garing terbalik G. Kita harus memastikan bahwa status slave underscore io running dan slave SQL running keduanya menunjukkan nilai yes. Ini menandakan bahwa koneksinya dan proses replikasi lognya itu berjalan normal. Kedua, kita lakukan pengujian fungsional dengan membuat perubahan pada master server. Misalnya, buat database baru atau sisipkan data baru ke dalam tabel di master. Jika konfigurasinya berhasil, perubahan tersebut akan secara otomatis muncul pada slave server. Beberapa saat kemudian, ini membuktikan bahwa data telah berhasil disalin atau direplikasi dari master ke slave. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Apabila ada kurang katanya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.